Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Resapi pagi ini berjudul Harapan untuk Terus Melangkah. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan pada kami. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang kuasai pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus. Tak lupa juga Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat. Tuhan Allah Bapa kami, berbicaralah Engkau lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang memampukan kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita baca pada saat ini diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Beberapa tahun yang lalu, karena suatu tugas pekerjaan, saya melakukan perjalanan malam dari Jakarta menuju Surabaya dengan naik mobil perusahaan. Pada waktu itu, saya ditemani satu orang teman saja. Berdua kami pun melaju, menyusuri jalan, menembus gelap malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, teman saya berkata, fajar selalu membawa kembali harapan baru yang mendorong kita untuk bisa melanjutkan perjalanan. Pemikiran tentang fajar yang memberi harapan baru bagi kita membuat saya berpikir tentang Ratapan 3 yang merupakan bacaan Alkitab hari ini. Mencermati Ratapan 3, di mana seperti orang berada dalam kegelapan, lalu menemukan secercah cahaya, menemukan satu-satunya andalan untuk bertahan dan melawan kegalauan dan kepiluan hati, yaitu pada kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Ayat 23. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan, meskipun umat Allah begitu merasa putus asa
ketika kota Yerusalem diserang oleh pasukan Babel, dan pasukan Babel telah meluluh lantakan Yerusalem. Nabi Yeremia berkata bahwa mereka masih tetap memiliki alasan untuk berharap. Mereka masih menerima kasih setia dan rahmat Allah. Nabi Yeremia mengerti 3 kunci kehidupan yang luar biasa ini, yaitu kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat Allah tak pernah habis, dan besar kesetiaan Tuhan. Ayat 21-23. Sama seperti dengan kita semua, sebagai umat Allah, saat berada dalam kegelapan, pada saat merasa tertekan, bahkan putus asa, ketika menghadapi pergumulan hidup dan kehidupan, serta dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagai umat Allah, tentunya kita juga tetap memiliki alasan untuk berharap. Kita masih menerima kasih setia dan rahmat Tuhan. Memang benar, terkadang pergumulan kita terasa makin sulit di tengah gelapnya malam. Kemudian kita membawa semua pergumulan kita ke hadapan Tuhan, ke dalam doa di tengah malam. Terkadang kita pun menangis di dalam doa. Kita berdoa dengan berlinang air mata di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, bahasa air mata diterjemahkan. Pada saat matahari terbit, ketika fajar tiba, terbitlah harapan baru yang memampukan kita untuk terus melangkah. Seperti kata pemazmur, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 6. Berterima kasihlah dan bersyukurlah pada Tuhan untuk pengharapan yang Tuhan berikan. Setiap kali fajar menyingsing, kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kemurahan baru setiap pagi, anugerah untuk setiap hari, harapan baru untuk setiap cobaan, dan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya setiap hari yang baru memberikan kepada kita alasan yang baru untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu yang kami dengar dan renungkan hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada hari ini, esok, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.